Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore murid-murid semuanya. Sore Pak. Ini adalah pertemuan kedua kita ya. Yang pertama itu di teori dan sekarang kita masuk ke dalam praktek. Yaitu mengenali sistem tema ABS. Cuman sebelum sistem tema ABS, Bapak akan perkenalkan yaitu sistem biasa dulu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan Abdullah Sofi pimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih pada Sofi yang sudah berdoa kita. Baiklah, silakan untuk yang megang HP cepat dahulu dan yang masih mengunyah-ngunyah tolong dihabiskan secepatnya. Baiklah, kita akan kita absen dahulu. Fatih, Hadir Pak. Fadil, Hadir Pak. Ilkon, Raihan, Hadir Pak. Fadil, Sofi. Hadir Pak. Baik, berarti ada 3 orang yang izin tadi ya. Ada Saal sama Doni ya. Mana anak Pak? Tadi katanya dia bikin video, nggak tahu video apa ya. Siapa Pak? Jadi kita tanya dia mana. Atau ada linknya? Dia kan bikin video untuk BEM tapi gimana? OSIS tapi bikin video untuk OSIS. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, murid-murid, silakan Saal terlambat. Kenapa Saal terlambat? Dipanggil beta tadi. Ada masalah apa tuh? Enggak, tadi ada saya manggil Pak untuk yang menang lomba kemarin Pak. Oh, malam apa tuh? Lihat saya Pak. Hah? Lihat saya isi. Wes, harus kalian contoh di teman kalian satu nih. Coba tanya Tepuk tangan dulu. Coba tanya Suryo Pak. Tepuk tangan dulu. Oke, bagus. Baru kita jatuh dah. Bercanda, nggak boleh gitu ya. Kalau kita tuh sebaiknya bisa kawan itu nggak boleh saling menjatuhkan. Biasa itu, tapi iya itu sengaja supaya nanti karena kalau di otomotif nih, apalagi nanti kalian masuk ke bengkel magang, rata-rata yang pengalaman bapak sendiri, rata-rata orang itu main kasar. Pernah magang? Pernah magang, ya pernah magang. Maaf, telepon. Kurang fokus. Silakan Doni. Kenapa telat Doni? BK ya Pak. Wis, apakah sama juga sama Saat? Ya Pak. Kenapa beda? Pacaran itu Pak. Astagfirullahaladzim, sama laki-laki. Sama Ina Pak. Ini laki-laki semua loh. Oh iya, Ina satu. Oh iya. Kalau ada Ina bisa enak ditanya-tanya. Sayang sekali. Baik, kita lanjut tadi tentang pihak magang. Ini saran Bapak aja saat kalian magang, jangan sampai kalian itu berkata kasar kepada pimpinan ataupun senior di sana, karena bisa-bisa itu untuk mengganggu nilai kalian. Mengganggu Pak. Merusak. Contohnya misalnya kalian mencarut, bisa jadi kalian nanti ya bercarut. Berkata kasar, berkata kasar. Maaf. Maksud Bapak tidak bisa menyimpulkannya, oke? Tulis Pak. Tidak boleh. Oke, teman, serius ya. Oke. Balik ya. Oke. Baik. Mungkin itu aja saran dari Bapak dalam untuk magang ke depannya. Dan juga tolong perhatikan baik-baik teman-teman kalian ini semuanya adalah teman. Jangan saling menjatuhkan. Paham semuanya? Baik, kita mulai saja itu bagikan jokesnya. Silakan Jason. Adil, saya kan bagikan. Sudah dapat semua jokesnya? Sudah. Baik. Setelah itu kita langsung aja pindah ke simulasi dari rem ya.
Insya Allah kemungkinan udah. Baik di sini untuk komponen-komponennya apakah ada yang tahu apa aja yang ada di komponen sistem rem? Silakan Sofi. Booster RAM Pak. Booster rem. Gimana kalau di sini? Nih. Nih. Di dalam ini. Baik. Kalau di simulasi ini booster rem itu aturannya di bagian sekitar sini, cuman diganti dengan ini dia. Ya ini ya, ini air tank. Apa artinya tuh Pak? Baik, untuk simulasi kali ini kita adalah rem angin, jadi sehingga untuk rem booster itu tidak ada. Oke, Sophie. Baik, pertama yang di sini adalah brake valve. Apa tuh Pak? Rem. Ini pedal, maksudnya itu pedal ini, astagfirullah, murid-murid nih. Brake pad. Itu bahasa Inggrisnya, yang bahasa Indonesia aja. Bahasa Inggris Bapak kurang mantap, oke. Ini pedal remnya, pedal rem di kaki. Saat ini ditekan, dan di sini ada brake chamber. Di brake chamber ini ada reservoir tank. Di sini master rem. Di bawahnya ada air tank, di mana penyimpanan udara dari sistem remnya. Ya seperti itulah bunyinya. Biasanya itu berada di Tank air. salah. Rem seperti ini biasanya berada di truk. Kenapa begitu Pak? Coba kamu pikirkan. Mobil truk ini kan besar muatannya. Dia membawa beban yang besar. Kalau menurut kamu, jika beban yang besar apakah bisa ditahan oleh rem biasa aja atau perlu ada tambahan rem? Makanya saya tanya Pak. Saya tahu. Itu dia kan Bapak kan mengembalikan dengan konsep. Jadi sehingga ini diperlukan karena sebagai bantuan dari rem yang biasanya. Paham Irfan? Atau ada mau Irfan tanyakan kembali? Kegunaannya apa Pak pada rem? Kegunaannya saat skip. Baik, fungsi dari rem udara ini membantu meringankan saat kita melakukan pengereman, sehingga memudahkan kita saat menginjak ini tidak terasa keras lagi. Untuk cara kerjanya, saat kita menekan pedal rem, maka akan diteruskan tekanan dari pedal rem ke brake chamber. Lalu brake chamber akan meneruskan ke master rem, dan master rem akan meneruskannya ke roda, kopling roda. Sehingga di sini air tank tadi berfungsi meringankan di bagian ini. Masuk ke sini, dia dari sini langsung masuk ke sini. Jadi sehingga kita saat menekan akan dibantu oleh angin, meringankan saat kita melakukan penekanan. Begitulah untuk konsepnya. Pedal rem, lalu air tank bantu brake chamber, langsung ke master rem, diteruskan ke bagian kopling roda. Sampai sini paham? Paham. Atau ada yang ditanyakan? Cukup Pak. Baik, perbedaan dari sistem rem yang lainnya, karena ini digunakan untuk mobil truk, karena mobil truk itu biasanya karena dia itu rata-rata untuk penekanan pedalnya itu sangat keras, sehingga diperlukanlah rem angin. Sedangkan untuk rem ABS, yang membedakannya nanti itu adalah tidak adanya rem angin, dan juga terdapat modulator unit untuk mengatur berapa tekanan yang diperlukan yang diteruskan ke kopling. Lalu di roda ada namanya speed sensor. Speed sensor ini nanti di mana kecepatan yang diperlukan disampaikan ke ICM, sehingga ICM yang mengatur berapa masukan dari modulator ini yang diteruskan minyak remnya yang ke kopling. Itu saja perbedaan untuk rem biasa, rem udara, dan juga rem ABS.
murid-murid sekalian kira-kira ada nggak inovasi terbaru dari rem? Remangin tadi. Oh, satu-satu dulu. Coba dulu angkat tangannya. Oke, pasti. Remangin GP terbaru maksudnya bukan pengereman pada roda langsung tapi pada mesin Pak. Nah, mesin ya. Berarti bisa kalau sedikit jelaskan bagaimana dia ke mesinnya itu? Kan sedangkan ini kan membantu meringankan. Ya. Memang putar mesin itu dihentikan. Oh, latih langsung dari putaran mesinnya yang dilakukan. Jadi apa namanya? Engine brake. Ada lagi nggak? Oh, jam itu nama lainnya tuh gimana? Oh. Ada lagi yang lain? Gimana? Ada yang lain? Untuk rem ini kemungkinan tidak banyak inovasinya karena bisa dibilang untuk kemajuan itu masih terbatas. Sebenarnya masih bisa diinovasikan lagi, cuman harus berpikir sangat kritis karena rem yang biasa kita gunakan itu semuanya sudah berfungsi dengan baik. Kenapa Pak? Kita tanya. Nah, silakan. Kenapa sekarang banyak terjadi remblong? Sebelum Bapak menjawab, dari siswa sekalian apakah ada yang bisa menjawab? Silakan. Kenapa tidak sering remblong? Yang pertama kata Dukut sering para supir ini tidak memperhatikan remanya atau kurangnya perawatan sistem pada kendaraannya. Itu yang pertama. Yang kedua ada bisa terjadi misalkan tiba-tiba kepada selang remnya pecah dan tahu gara-gara kelebihan penggunaan atau faktor umur mungkin ya. Baik, lanjut. Ada lagi. Kan supir ini sering berantem ya, jadi dipotongnya selangnya. Jahat orangnya. Iya, itu faktor sangat eksternal. Itu siapa yang tahu itu? Hanya Allah yang tahu dan Dia yang bisa. Yang menciptakan jadi Pak. Oh iya, apa pernah Fatih melihat atau melakukan sendiri? Kayaknya pernah sih Pak, tahu dari orang. Oh, seperti yang dikatakan Fatih, itu karena kelalaian dari pembawa mobil supirnya, karena tidak memperhatikan membawa mobil truk, yaitu supirnya, karena mereka sebelum berangkat tidak memastikan apakah rem ini berfungsi dengan baik ataupun ada keganjalannya itu adanya kebocoran atau tidaknya. Yang kedua, seperti yang dikatakan Fatih tadi, adanya faktor perkelahian antara truk. Perkelahian, Pak. Perkelahian antara supir truk. Maaf. Karena itu sering disebabkan itu biasanya itu karena faktor pacu memacu di jalanan, sehingga terjadi pertarungan sengit ya, sampai memutuskan kata Fatih. Untung bukan hubungan yang diputuskan. Seperti diriku dengan oke, lanjut skip. Izin tanya Pak, Silahkan Fadil. ada nggak Pak kendaraan yang tidak memiliki rem Pak? Kendaraan tidak memiliki rem. Sejauh ini untuk yang tidak ada itu seperti kereta yang ditarik oleh kuda itu tidak ada remnya, kecuali kalau biasanya untuk kendaraan baik itu sepeda motor ataupun mobil itu punya rem. Karena jika tidak ada rem, contoh kalau sepeda kita kayu tidak ada rem, kita pakai Solo. itu dia. Nah Itu itu namanya- Pak, tapi ada kendaraan di zaman sekarang belum ada remnya juga Pak. Apa tuh? Kapal ada nggak remnya Pak? Kapal ada. Jangkar ada dia jangkar. yang pakai master rem juga Pak, Tidak. atau cakram, Karena atau rem bentar tromol. Fadil. Gimana? Kalau di kendaraan roda seperti ini, kendaraan darat,
itu kan terjadi gesekan antara ban dengan jalanan. Karena itulah kita perlu rem. Karena gesekan tadi yang membuatnya berputar. Kalau kita berhentikan dari sini kan roda berhenti, sehingga gesekan tadi jika kita berhenti menekan rem, ban itu berhenti itu menekan aspal yang bersentuhan dengan ban, sehingga itu akan terjadi pemberhentian perlambatan laju kendaraan. Sedangkan di laut, untuk kendaraan laut seperti kapal, itu tuh memang gesekan antara air laut dengan bodi, cuman di situ tidak bisa melakukan pengereman karena bodi itu tidak berputar, sehingga yang langsung untuk pengereman dari kapal ini adalah jangkar besar. Jika semakin besar jangkar, semakin cepat dia ngerem. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Ya. Yang lain lah dulu. Aduh, kasih yang lain. Ini ada nilai plusnya kali. Kalau nggak ada yang bertanya tuh nanti bapak yang bertanya kan. Kalau untuk Saya mau nanya. Fadil kan udah nih, nggak ada bapak tanya nanti. Seperti Doni dan juga apa Fatih, silakan Ilkon. Kalau di rem kan ada blok silindernya kan Pak. Blok silinder. Ya. Sering. Ya. Apa namanya? Apa tuh? Kaliper. Kaliper, vernier kaliper. Kaliper. Bercanda. Ada pistonnya Pak. Ya. Kalau pistonnya itu macet, apa yang harus dilakukan Pak? Dan apa penyebabnya Pak? Dan yang terjadi itu apa Pak? Baik. Pertama, jika piston dari rem itu macet, pertama akan kerasnya saat kita menekan pedal. Itu akan terasa kerasnya. Bisa dibilang akan nanti tidak akan tertekan pedal. Yang kedua, jika piston tidak berfungsi, maka yang menekan minyak rem nanti tidak akan sampai ke bagian roda, sehingga tidak ada terjadi pengereman. Biasanya faktornya itu pertama itu karena kotoran atau terjadinya korosi di master rem, atau ada yang tersumbat. Sudah kawan? Baik. Jika untuk masalah tersumbat, bagaimana cara kita melakukan perbaikannya? Misalnya tersumbat di bagian ada angin-anginnya, bagaimana cara kita melakukan untuk memperbaikinya? Caranya bleeding Pak. Bleeding. Bleeding. Apakah Fadil tahu bagaimana cara melakukan bleeding? Sudah Pak. Tahu Pak. Silakan. Ya, dikocok-kocok. Dikocok gini. Ya, ditekan, Lalu? tekan lepas, terakhir ditekan. Terus nempel pada rem ini yang ada di roda ataupun di master silindernya lah Pak. Ya. Itu dibuka Pak, sehingga anginnya keluar. Nah, setelah itu dikencangkan kembali, lalu pedalnya lagi dikocok lagi, ditahan lagi, baru kendorin lagi sampai yang keluar itu betul-betul fluida atau minyaknya Pak. Baik, terima kasih kepada Fadil telah menjelaskan bagaimana cara bleeding. Itu adalah salah satu contoh yang sangat luar biasa menurut Bapak bagaimana cara melakukan bleeding. Apakah ada yang lain, ada yang bertanya, atau adakah teknik yang lainnya gitu? Ini tanya Pak, Silahkan. apa yang menyebabkan rem tidak pakem? Tidak pakem. Apa penyebabnya? Pertama tadi masuk angin. Karena itulah kita melakukan bleeding supaya dia pakem. Yang kedua, kampas kotor. Yang ketiga, jarak bebas antara piston atau pedal remnya ini terlalu jauh. Jadi saat kita menekan, rasanya udah terrem, cuman karena terlalu jauh tadi pistonnya nggak terlalu tertekan dia. Apakah ada yang lain? Pak. Silakan Supri. Fluida itu bisa diganti dengan air. Fluida. Kalau menurut Bapak pribadi, fluida itu jika diganti dengan air, kemungkinan tekanannya itu sangat berbeda jauh dengan fluida biasanya. Karena fluida itu minyak itu kan sifatnya agak kental, sedangkan air kan tidak kental dia. Sehingga saat kita melakukan penekanan, saat kita melakukan tekanan karena air tadi tidak
kental. Jadi untuk penekanannya itu sangat rendah. Sehingga rem Kepakamannya itu tidak kurang. optimal, Pak. Iya, sehingga rem kita saat mengerem tidak optimal. Sedangkan untuk pakai fluida itu bisa bilang kita sangat optimal untuk mengerem. Izin tanya, Pak. Jadi mengurangi korupsi juga Pak ya. Iya, satu lagi air itu sifatnya korosif. Cepat korosif. Bisa berkarat, Pak. Berkarat. Kalau izin tanya nih, Pak. Iya. Fluida dan air itu berbeda apa enggak? Fluida dan air itu berbeda karena jika kita satukan mereka akan terpisah seperti minyak, Berarti fluida ini sama dengan minyak. seperti oli. Oli kan minyak, Pak. Iya. Apa bedanya sama beda yang ada di AC? Ayolah. Bukannya Bapak Abel lah, Bapak jelaskan sedikit ya. bukankah itu air yang keluarnya? Kenapa bisa dingin? Kenapa fluida beda dengan air? Kita ini sepertinya keluar konsep nampaknya. Kita berbicara rem, ini terbang ke AC. Nanti Kan Bapak menjawab jelaskan AC pertanyaan. nanti kena marah. Bapak sekarang belajar ini rem. Nah, tadi Pak, Bapak kita bilang lanjut ke rem aja, Pak. beda, Oke, fluida kita dengan lanjut ke air. rem ya. Pak, Ya silakan Ilkon. nah, jika kita berkendara membawa mobil besar Pak, seperti truk Pak, terus ada penurunan. Nah, jikalau rem kita belum, apa tips atau trik yang perlu kita lakukan Untuk mengurangi kecepatan tersebut. Tabrak aja nggak, Pak? atau untuk mengurangi kecelakaan? Apa yang harus kita lakukan biar semua selamat, pengendara lain selamat dan kita selamat? Pertama yang harus kita lakukan adalah jangan panik. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah berdoa pada yang kuasa. Yang ketiga, jika sudahlah namanya remblong, maka tidak bisa dihentikan laju kendaraan dalam penurunan. Hanya Pak. bisa berdoa kepada Allah. Benar. Yang ketiga, saat kita harus mencari jalanan yang berpasir, sehingga pasir tadi nanti akan bergesekan dengan roda yang akan menghentikan laju kecepatan roda. Jika tidak ada pasir, tabrakan aja ke dinding seperti si tinjau lawi. Si tinjau lawi itu kan ada yang dinding besar tuh. Iya, Pak. Kalau misalnya tabrak aja, tapi kita jangan lupa untuk lompat. Palingan tuh nanti ada yang patah, ada yang lecet gitu. Tidak selamat kita berarti Pak. Selamat hidup, cuma ya lecet patah. Di bisa bilang selamat hidupnya, cuman tangan dan kaki kemungkinan parah luka. Cuman itu solusinya. Jadi dalam berkendara itu kita harus memperhatikan selalu rem, apalagi perjalanan jauh. Karena rem ini kan menghentikan gesekan antara roda dengan koplingnya di sini. Karena itulah jika dia panas bisa jadi nanti dia lengket pada kopling. Jadi jadilah lengket dia. Pak, di roda ada kopling. Clutch. Ya, bahasa Karena itu Inggrisnya clutch. itu cuma ada di transmisi dan sebagai transmisi dengan transmisi. Itu koplingnya kopling beda. Yang di sini namanya kopling kampas rem. Kopling kampas rem. Tolong perhatikan soal topi. Apa yang lumpur gue? Mungkin tahu lah topi lo. Letakkan lagi topi. Jangan nakal. Letakkan lagi topi. Di mana kamu ngambil? Silakan topi jelaskan apa tadi kesimpulannya. Kesimpulannya, ya apa yang kamu dapat dari pembelajaran ini? Itu kesimpulan hari ini agar mencegah terjadinya kecelakaan. Untuk rem banyak jenisnya. Oke, baik. Gimana saat? Ya, kita lagi Pak. Sebelum kita melakukan berkendara di luar, yang sering melakukan pengecekan terhadap sistem rem, pengecekan terhadap sistem rem karena itu adalah hal yang sangat penting bagi sistem kendaraan. Baik.
Eh, mungkin karena waktu sudah habis, kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Dan untuk tugas, tolong dibuat laporan untuk mengenai apa-apa saja kerusakan-kerusakan yang bisa terjadi pada sistem rem. Mungkin untuk minggu ini sistem rem biasa, untuk besoknya minggu depan kita akan melaksanakan sistem rem ABS. Mungkin sebelum kita tutup, marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.